Oke, saya akan share screen. Oke, PPT saya terlihat dan terbaca. Ya, Bu. Terbaca? Ya, Ibu. Ya, terbaca ya. Takutnya nanti hanya terlihat, tidak terbaca, seperti itu. Terlihat dan terbaca ya. Oke. Apakah suara saya jelas? Suara saya jelas? Jelas terdengar atau putus-putus? Jelas, Ibu. Jelas ya, Jelas, baik Bu. ya. Sesuai jadwal, saya mendapatkan kontrak kuliah ya, pemeriksaan fisik pada ibu dan bayi ya. Oke, sebelumnya Bu Erma setiap mengajar selalu ada kontrak kuliah. Nah, kontrak kuliah ini tujuannya apa? Sebenarnya itu menyampaikan sebenarnya nanti pemeriksaan fisik ibu dan bayi itu apa sih seperti itu. Terus apa saja yang harus dipelajari seperti itu tentang pemeriksaan fisik ibu dan bayi. Terus kemudian materinya apa saja, dosennya siapa saja. Terus kemudian berapa lama kuliahnya, kapan saja. Nah, kemudian ada penugasan apa seperti itu. Nah, kemudian kesepakatan juga ya, karena kalau kita biasanya kalau tatap muka kan kesepakatan, misalkan pertemuan pertama, kapan harus mulai masuk, jika terlambat seperti apa, jika tidak masuk seperti apa, begitu. Tapi karena di sini kita menggunakan online, karena terkendala jaringan ya, kalau untuk Bu Irma secara pribadi untuk absensi itu sifatnya fleksibel saja seperti itu. Harapannya nanti biasanya Bu Irma absensinya di akhir karena kita tidak bisa harus jam ini harus absen, tidak, karena kan kita tidak tahu ya, namanya sinyal kan sering gangguan seperti itu. Nah, harapannya nanti biasanya Bu Irma akan merekam, kesini kan direkam. Absensinya biasanya nanti akan Bu Irma upload. Rekaman ini akan Bu Irma upload di YouTube seperti itu. Nah, nanti biasanya akan absensi berkomentar di kolom di YouTube seperti itu. Jadi bisa diputar ulang. Misalkan ternyata pas kegiatan kuliah jaringannya putus atau tiba-tiba ada gangguan jaringan seperti itu, nanti di YouTube itu bisa diputar ulang seperti itu ya. Oke. Itu terkait tentang kegiatan perkuliahannya seperti itu. Oke, nah ini tadi ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang, karena saya mungkin kayaknya masuk kelas ini baru pertama kali ini ya. Oke, nama saya Erma Retnaning Tias ya. Oke, saya bekerja di IIK Strada sejak tahun 2011 sampai sekarang. Kemudian beberapa pelatihan yang pernah saya ikuti, yang terakhir adalah klinika yang terakhir adalah pelatihan pekerti ya di Malang ya. Tapi baru 2 bulan kemarin seperti itu. Nah, tapi sebelumnya juga pernah ikut, cuman update saja, dan pernah bekerja di Rumah Sakit DKT pada tahun 2004 sampai 2007. Kemudian alamat saya di IIK, khususnya saya di Prodi Profesi Bidan seperti itu ya, di Prodi Profesi Bidan. Kalau alamat rumah saya sekitar 7 kilometer dari kampus IIK Strada seperti itu. Cuman kadang karena work from home, jadi kadang saya jarang ke kantor atau jarang ke kampus. Nah, ini pun juga saya di rumah seperti itu. Cuman kegiatan tetap full ya, tetap padat begitu. Nah, kemudian pendidikan yang terakhir saya dulu di D3-nya di Kediri sini saja, lulus tahun 2004. Nah, kemudian untuk Bu Irma langsung habis lulus D3, Bu Irma langsung kerja di Rumah Sakit DKT selama 3 tahun ya, Rumah Sakit TNI AD, kemudian keluar melanjutkan D4 bidan pendidik selama 1 tahun. Lulus tahun 2008. Nah, kemudian Bu Irma lanjut di S1 Kesehatan Masyarakat, lulus tahun 2011. Kemudian Bu Irma melanjutkan S2-nya di Universitas Diponegoro Semarang Undip, lulus tahun 2015. Nah, kemudian Bu Irma mengambil profesi lulus tahun kemarin itu ya, seperti itu ya. Itu sedikit tentang Bu Irma, anak Bu Irma 1, seperti itu ya. Oke. Kemudian sekarang Bu Irma mau tahu juga, nah, mamanya dari sini itu dulu dari SMA ya? Dari SMA kah? Iya. Dari yang SMA. dari SMA. Ada dari SMA ya, gitu ya. Ini semester berapa? 1? Semester 1. Semester 1 ya. Oke, kalau Bu Irma ini ya, dulu suami dari Papua, dari Sorong seperti itu ya. Oke. Nah, itu si anaknya Bu Irma 1 aja gitu ya. Dari SMA rata-rata dari mana ini? Dari luar Pulau Jawa atau dari sini saja, dari Jawa saja, atau mungkin ada yang dari Kediri? Dari luar
Jauh, Bu. Luar Jawa. Boleh bisa diperkenalkan mungkin satu-satu mulai coba biar kenal ya karena hanya 9 ya. Jadi biar kenal ya nanti ya. Oke, coba Mbak Novita dari mana? Masih mute, masih mute. Biar Selamat kenal ya. siang, Bu. Iya, selamat siang. Mbak Novita dari mana? Saya dari NTT, tinggalnya di Atambua. Dari NTT tinggal di Atambua ya. Oke, kemudian Mbak Marta Mak, ya dari mana ini? Masih unmute? Dari Kupang kayaknya kalau dari ini tadi. Masih unmute? Saya dari NTT, Bu. Dari NTT ya. Dari sama-sama Mbak Novitalia itu. Iya, mungkin. Sama, Bu, tapi mungkin beda desanya. Oh, kenalnya di sini atau sebelumnya udah kenal? Kenal di sini. Kenalnya di sini juga. Oke, Ya. baik. Kemudian Mbak Elizabeth? Dari NTT, Bu. Dari NTT juga ya. Kemudian Mbak Santi, ya Mbak Santi BJ. Dari NTT, Bu. Dari NTT. Kalau Mbak ini, Mbak apa ini? Mbak Kalminjel, iya betul. Betul. Apa belum diganti namanya? Belum diganti namanya. Masih unmute. Dari mana? Mbak apa ya? Kalau tulisnya di sini Mbak Kalminjel. Namanya siapa? Angel. Mbak Angel. Dari mana? Oh, Angel. Iya, Pak, Bu. Dari Sulawesi. Oh, jauh sekali ya dari Sulawesi. Ada lagi yang belum dipanggil. Soalnya yang tampil di layar Bu Erma hanya 1, 2, 3, 4. Yang belum siapa coba lihat. Mbak Elizabeth tadi sudah. Mbak Marta Maka sudah ya tadi ya. Mbak Dangga, Mbak Melani, Mbak Anggun. Mbak Anggun Melani dari mana? Dari NTT, Bu. Dari NTT. Oke, kalau Mbak Frixilia? Dari Sulawesi, Bu. Dari Sulawesi. Oh, oke. Baik, terima kasih. Ya, oke. Baik, selamat bergabung di IKA Strada ya. Oke, mohon maaf kalau kemarin Bu Erma reschedule terus ya. Mungkin sampai capek ini. Kemarin yang menghubungi Bu Erma siapa ini jadinya? Mana PJMK-nya ini? Mau tahu Bu Erma, siapa PJMK-nya? Siapa PJMK-nya? Ibu ada yang belum ini, Bu, perkenalkan diri tuh, Ibu. Oh, ada. Siapa? Oke. Winnie. Oh, iya, silakan. Ya, karena Bu Erma share screen ini jadinya yang tampil hanya beberapa aja gitu. Atau coba stop share dulu aja deh. Nah, tampil semua kalau stop share. Oke, coba dibuka dulu kameranya biar kita berkenalan. Oke. Siapa tadi yang belum? Saya, Bu. Oh ya, siapa? Mbak Winnie? Iya. Ya, dari mana? Dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Oke, baik. Ada lagi yang belum? Sudah semua? Sudah? Yang belum join ya? Oke, baik. Ya, semua sudah bergabung. Untuk PJMK-nya yang mana ini, Mbak? Siapa untuk PJMK? Siapa PJMK? PJMK siapa yang biasanya sering kontak sama Bu Erma? Yang Bu Erma reschedule berkali-kali itu. Siapa ini? Siapa? Mbak siapa? Gak ada. Angel, Bu. Mbak Angel. Oke, Ya. Mbak Angel ya. Oke, baik. Mungkin sambil capek Mbak Angel ya. Bu Erma ini kok reschedule saja. Oke, baik itu ya. Saya sudah berkenalan ya. Oke, sekarang kita share screen saja untuk kontrak kuliah seperti ini. Oke, tadi saya perbesar saja kontrak kuliah pemeriksaan fisik yang ini tadi perkenalan sudah. Coba saya perkecil dulu tampilannya. Oke. Pemeriksaan fisik ya pada ibu dan bayi ya khususnya ini jumlah SKS-nya ada 3 SKS. Nah, aturannya 1 SKS itu 50 menit seperti itu. Jadi kalau kita punya 3 SKS berarti
3 dikalikan 50, 150 menit sekali pertemuan gitu. Jadi sekali kita tatap muka itu ada 150 menit. Tapi ini untuk aturan yang lama ya. Kalau aturan yang baru itu sekarang satu SKS-nya itu 170 menit. Nah, di situ udah dihitung ada praktek, ada tugas mandiri seperti itu. Kalau bermain ini masih pakai teori yang lama gitu. Nah, sedangkan tatap mukanya satu semester kan sebenarnya ada 6 bulan ya seperti itu. Tapi yang diambil menjadi tatap muka pembelajaran itu hanya maksimal 16 minggu. Jadi yang lainnya bisa praktek, bisa kegiatan yang lainnya. Jadi kalau untuk tatap muka perkuliahan itu yang diambil hanya 16 minggu seperti itu. Jadi yang 14 minggu itu tatap muka seperti ini, kemudian ada 1 kali ujian tengah semester, 1 kali ujian akhir semester seperti itu ya. Oke ya. Jadi nanti kita ada 14 minggu gitu. Jadi tapi totalnya 16 minggu. Diambil 1 kali ujian tengah semester, diambil 1 kali ujian akhir semester. Nah, tim dosennya siapa? Di pemeriksaan fisik ini ada 3 tim dosen. Yang pertama Bu Erma, ada Bu Devi, ada Bu Chandra. Nah, kebetulan yang menjadi PJMK, penanggung jawab mata kuliahnya itu Bu Devi, seperti itu. Bu Devi dan Bu Chandra sudah masuk? Sudah masuk belum? Pernah, Bu. Belum. Belum. Setiap saya hubungi Ibu Devi dengan Ibu Chandra bilang masih sibuk, masih ada. Oh iya, nggak apa-apa kan dibalas. Kalau Bu Erma ini lempeng-lempeng aja tiba-tiba hari hanya reschedule. Mohon maaf ya. Oke. Oke, baik itu tim dosen pengampunya ya. Oke, jadi nanti ini sekali pertemuan tuh 150 menit seperti itu ya. Oke. Nah, ini deskripsi mata kuliah apa sih pemeriksaan fisik? Nah, itu ya, terutama pada ibu dan bayi. Kalau ini secara umum saja pemeriksaan fisik ya, harapannya apa gitu, deskripsi mata kuliahnya gitu. Jadi ini adalah pengenalan tentang kita mempelajari sesuatu kan harus kenal terlebih dahulu seperti itu. Sama tadi kita harus berkenalan dulu seperti itu. Kalau udah kenal kita baru bisa tahu apa sih mata kuliah ini saya mau mempelajari apa begitu. Nah, ini harapannya setelah kegiatan perkuliahan diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan pemeriksaan tubuh ya, terutama pemeriksaan kan tubuh yang diperiksa ya, untuk menentukan adanya kelainan dari suatu sistem atau suatu organ bagian tubuh dengan cara ya itu tadi melihat. Jadi dilihat itu kan kita bisa tahu ya orang itu sakit atau enggak kan dengan melihat itu kan kadang kita bisa tahu. Tapi kan kadang orang sakit itu kadang diem aja. Nah kalau orang hanya melihat saja kita nggak bisa menentukan kalau orang itu sakit ya gitu. Karena kalau misalkan hanya melihat kalau orangnya hanya kesakitan tapi diam aja kan kita nggak tahu orang itu sakit. Nah, tapi kecuali kalau saat melihat orang itu mungkin ada kesakitan, bagian mana yang dipegang, ada sesuatu. Nah, itu kita tahu oh dia kesakitan seperti itu. Makanya harus ada dasarnya ada 4 pemeriksaan fisik itu. Jadi melihat yang biasa disebut dengan inspeksi, meraba. Jadi kita harus meraba. Bagian meraba itu memegang ya meraba ya apa ya meraba itu ya memegang sambil tidak hanya berhenti tapi diraba gitu. Saat memegang itu dialihkan, tidak hanya di bagian misalkan memegang bagian tangan kayak gitu atau kaki kayak gitu, tidak hanya di bagian kaki tapi digeser gitu, ada pergerakan seperti itu. Nah kemudian dengan pergerakan itu bisa ditentukan oh ini apakah ada benjolan atau bagaimana seperti itu. Itu yang disebut dengan palpasi. Nah, kemudian mengetuk. Mengetuk itu disebut perkusi ya. Mengetuk itu biasanya menggunakan 2 jari kita, 2 jari, jari telunjuk dan jari tengah kayak gitu. Kalau biasanya kan ya jadi seperti ini ya, mengetuk seperti misalkan ini ada tangan nah begini. Nah, ini namanya perkusi. Nah, biasanya di perkusi bagian apa? Nggak usah jauh-jauh. Coba kalau misalkan perut kita nggak enak atau kembung kayak gitu ya. Kita kan biasanya mengetuk perut. Iya nggak? Kadang mengetuk perut kayak gitu ya gitu. Nah, kalau biasanya kembung atau apa itu terdengar suara ada kayak beda suaranya sama yang kan ada angin seperti itu. Jadi biasanya bagian dada, bagian perut, nah kemudian juga bagian kaki. Kalau kaki mengetuknya tidak menggunakan tangan tapi menggunakan alat yang disebut refleks patella. Menggunakan alat. Jadi diketuk untuk apa namanya? Persendian kaki yang apa ya? Apa namanya? Yang dibuat menekuk itu apa ya namanya?
Itu. Jadi di situ kemudian dilihat kalau kakinya bisa bergerak begitu, oh berarti refleksnya bagus seperti itu. Kemudian satu lagi mendengar. Mendengar itu ya caranya kita bisa bermacam-macam ya, maksudnya bisa. Kalau sekarang dengan kecanggihan ilmu bisa didengar dengan Doppler kalau untuk bayi ya. Jadi detak jantung bayinya didengar dengan Doppler. Sekarang juga ada yang terbaru, itu Doppler yang sudah terbaru ya. Kalau yang lama itu pakai funendoskop gitu. Jadi ada alat dari kayu begitu untuk mendengarkan detak jantung janin. Nah, kemudian kalau untuk dada biasanya digunakan stetoskop. Pastinya sudah kenal ya stetoskop ya. Oke ya. Itu jadi didengarkan untuk mendengar bagian dada, bagian lambung seperti itu ya. Itu yang bisa didengarkan. Nah, kemudian setelah itu mendapatkan data setelah melakukan empat pemeriksaan fisik tadi itu tujuannya apa? Kan dapat data. Oh, dari hasil melihat itu didapatkan apa? Oh, mungkin lukanya kemerahan atau mungkin lukanya bernanah atau seperti apa gitu ya. Kemudian oh ada luka bekas operasi, ada luka apa kayak gitu. Kan ada data. Nah, dari data itu akhirnya ditegakkan diagnosa. Diagnosa itu intinya apa? Menyimpulkan orang ini sakit apa kayak gitu. Nah, pemeriksaan fisik ini ada juga ditambahkan namanya ada data subjektif dan data objektif. Kalau kita menegakkan suatu diagnosa atau menyimpulkan orang ini sakitnya apa, itu kan tidak hanya dari kita memeriksa, tetapi juga ditanya keluhannya apa, begitu ya. Pasiennya pasti akan bilang, oh keluhan saya ini, baru dilakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan fisik ini masuk data objektif. Nah, kalau yang pasien datang mengatakan saya sakit ini, ditanya ini itu namanya data subjektif, seperti itu. Nah, kemudian setelah ditegakkan diagnosa dari hasil pemeriksaan, dari hasil anamnesa, pasiennya mengatakan itu ternyata keluhannya seperti ini. Oh, ternyata mengarah misalkan anemia seperti atau kurang darah seperti itu misalkan. Nah, kalau misalkan anemia salah satu yang paling penting adalah palpasi juga. Palpasi itu apa? Pada bagian mata dilihat konjungtivanya, pada bagian kuku seperti itu. Nah, itu kan kadang belum tentu kalau dia itu anemia gitu. Kemudian bisa ditambahkan yang namanya pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan laboratorium seperti itu. Kadang belum tentu juga orang yang pusing, orang yang sakit kepala, kadang belum tentu anemia saat diperiksa anemia kayak gitu. Nah, yang bisa menegakkan diagnosa bahwa orang itu anemia adalah pemeriksaan lab atau yang bisa dikatakan penunjang. Sama saja kalau kita pemeriksaan untuk ibu hamil ya. Ibu hamil itu seseorang mual, muntah, pusing. Apakah bisa disebut itu hamil? Kan tidak. Dia bisa dikatakan hamil jika apa? Jika apa? Tanda pasti kehamilan itu apa? Yang dia benar-benar kalau itu hamil. Tidak menstruasi, Tes urin, tidak Bu. menstruasi selama Ya, tidak menstruasi juga bisa, tapi belum akurat. Tes urin. Ya, betul, tes urin itu tadi ya. Jadi tes urin yang hasilnya positif. Nah, itu baru dikatakan hamil, tapi juga bisa ini lagi seiring perkembangan usia kehamilan ternyata ada juga dia positif, tapi ternyata kok tidak ada janin gitu. Nah, biasanya itu lebih ke hamil anggur kayak gitu. Jadi tanda pasti satu yang selain positif ada pergerakan janin. Nah, makanya sekarang ibu hamil itu yang pertama syaratnya harus USG seperti itu. Kalau dengan USG kan kita bisa tahu apakah itu benar-benar janin atau hamil anggur seperti itu ya. Oke ya, itu tadi. Nah, kemudian ditegakkan diagnosa, setelah tahu diagnosanya apa, penyakitnya apa, baru dilakukan apa kalau setelah tahu begitu. Apakah dibiarkan? Diapain pasiennya? Kalau udah tahu, oh ini sakitnya ini, disimpulkan, sudah didiagnosa kayak gitu. Diapain? Kalau misalnya hamil langsung ke bidan. Ya, ke intinya puskesmas maksudnya. betul. Jadi melakukan pemeriksaan pengobatan ya tadi sudah pemeriksaan pengobatan ya tidak pengobatan itu bisa memberikan obat bisa konseling ya tidak itu jadi dengan pasien datang anemia kan diberikan obat anemia kemudian setelah itu tidak hanya diberikan obat saja kan tapi konseling ya tidak ya enggak di konseling tidak
Atau hanya dibiarkan aja, hanya dikasih obat aja? Kan tidak. Kita mesti melakukan edukasi. Harus edukasi kesehatan yang berkaitan dengan keluhannya. Kayak kalau anemi kan pasti diedukasi harus makan makanan yang bergizi, makan makanan yang mengandung zat besi, kan begitu ya tidak? Nah, baru setelah diberikan edukasi, baru kemudian pasiennya pulang, nanti berkunjung lagi, dievaluasi. Nah, setelah misalkan 1 minggu atau 2 minggu itu perkembangannya seperti apa. Itu namanya evaluasi. Nah, kalau misalkan pasiennya udah sembuh, ya sudah, berarti selesai. Tapi kalau pasiennya masih ada keluhan, ya dilanjutkan lagi. Nah, biasanya evaluasi itu kita kenal dengan namanya SOWAP. Seperti itu ya. Jadi nanti ya memang ini masih dasar saja, tapi nanti jangan khawatir, nanti akan ketemu semua itu akan dibahas lebih detail lagi seperti itu. Oke. Baik, itu deskripsi mata kuliah. Nah, selanjutnya CPMK. Nah, apa saja yang mau dipelajari dalam mata kuliah ini? Nah, CPMK itu namanya capaian pembelajaran mata kuliah. Ini di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5 seperti itu. Jadi nanti yang mau dipelajari ya apa saja dalam mata kuliah ini. 1, konsep pemeriksaan fisik. Nah, konsep itu ya intinya dasarnya. Sebelum kita berbicara pemeriksaan fisik pada bayi, anak remaja, kita harus tahu apa sih pemeriksaan fisik, seperti apa, kayak gitu. Baru setelah kita teorinya dapat, kita paham, baru kita mengaplikasikan. Oh, pemeriksaan fisik kalau pada bayi itu seperti ini, pada anak itu seperti ini, remaja seperti ini, ibu hamil seperti ini, ibu nifas seperti ini. Kira-kira beda tidak pemeriksaan fisik antara ini tadi, bayi, anak, remaja, ibu hamil, ibu nifas? Kira-kira kalau misalkan ada pertanyaan, apa bedanya? Kira-kira bedanya di mana? Ada bayangan enggak? Sama-sama pemeriksaan fisik. Tapi kenapa kok ada pada bayi, ada pada anak, ada pada remaja, ada pada ibu hamil, ada pada ibu nifas? Kira-kira ada gambaran enggak? Ayo coba siapa yang mau berpendapat? Mungkin usia Ibu, bedanya di usia. Ya, di usia. Selain itu ada lagi yang mau berpendapat? Ada lagi yang mau berpendapat selain di usia? Sebenarnya prinsipnya sama ya, prinsipnya pemeriksaan itu sama, cuman yang kita hadapi yang berbeda, ya tidak? Iya, kalau bayi kan kita memperlakukannya pasti beda. Kalau pengukuran tinggi badan, bayi berarti sambil tidur, ya tidak? Nah, kalau misalkan udah dewasa, pengukuran tinggi badan nggak mungkin kan sambil tidur. Pasti berdiri kan? Itu ya. Jadi nanti akan tahu apa perbedaan pada bayi, pada anak, dan di sini adalah rentangnya ya. Kalau kita melakukan pemeriksaan fisik itu rentangnya akan berbeda. Antara anak dan dewasa itu akan berbeda. Pernafasan, detak jantung, detak jantung, kemudian nadi antara bayi sama yang remaja itu beda. Itu rentangnya beda seperti itu ya. Jadi nanti bisa ditarik kesimpulan apa sih sebenarnya perbedaan pemeriksaan fisik itu ya, gitu ya. Baik pada bayi atau pada anak seperti itu. Dan nanti dari pemeriksaan itu akan bisa dilihat anak itu kira-kira batasnya normal itu berapa. Nah, kita harus tahu batas normal pada bayi itu berapa, anak berapa. Nah, misalkan didapatkan hasil pemeriksaan itu kok tidak sesuai dengan teorinya, berarti dikatakan apa? Ada masalah. Berarti kenapa kok nggak sesuai? Misalkan berat badannya bayi harusnya usia segini itu segini. Ternyata saat ini bayinya ditimbang, ternyata apa? Ternyata ini berat badannya tidak sesuai, atau kalau enggak tinggi badannya tidak sesuai begitu, berarti mengarahkan pada stunting. Tapi kita belum bisa menjustifikasi kalau itu stunting karena harus ada observasi lama dulu ya, artinya rentangnya seperti itu. Kalau misalkan harusnya anak SD usianya segini tapi kok ini kurang. Nah, tapi kan di masa anak itu masih masa pertumbuhan, kita belum bisa mengatakan stunting. Caranya begitu kita tahu anak ini kok tinggi tubuhnya kurang, makanya dipacu. Nah, dari hasil pemeriksaan fisik itu bisa diupayakan untuk mencegah biar anak ini tadi tidak stunting, misalkan tidak biar tinggi, tidak pendek seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, pemenuhan nutrisi atau gizinya seperti itu ya. Jadi nanti ada 6 CPMK mata kuliah begitu.
Oke, baik. Selanjutnya rencana pembelajaran. Nah, ini tadi rencananya ya, kita rencanakan. Selalu harus ada rencana di kontrak kuliah, tapi meskipun di aplikasinya tidak sama gitu. Harusnya kan minggu 1 udah yang kemarin gitu. Kita tadi ada 16 minggu ya. Dan 16 minggu, minggu pertama itu ada dosen pengampu ya, sesuai jadwalnya itu ada Bu Devi. Minggu 23 ada Bu Devi, 45 ada Bu Devi. Nah, di sini karena dosennya 3 ya berarti dibagi 3. Bu Devi dapat materi CPMK-nya tentang konsep pemeriksaan fisik pada bayi dan sama anak. Jadi nanti Bu Devi menyampaikan 1, 2, 3 seperti itu. Jadi minggu pertama itu konsep pemeriksaan fisik, minggu 2 dan 3 Bu Devi akan mengajar pemeriksaan fisik pada bayi, minggu 4 dan 5 Bu Devi akan mengajar pemeriksaan fisik pada anak. Itu rencananya. Nah, kemudian untuk Bu Erma itu hanya pemeriksaan fisik pada ibu hamil saja, seperti itu. Bu Erma kan 5 kali pertemuan. Jadi pertemuan 6 dan minggu ke-6 dan ke-7 semuanya membahas tentang pemeriksaan fisik pada ibu hamil ya. Nanti pada minggu ke-8 tuh ujian tengah semester. Nah, tapi kan di sini belum ada yang masuk, baru 1 kali masuk kan kita belum bisa. Jadi tidak sesuai dengan rencana pembelajaran. Ini kan kalau dihitung masih minggu ke-1 gitu, karena belum ada yang berjalan seperti itu. Makanya dikatakan rencana. Rencana itu bisa berubah. Kemudian saya di sini ya pada minggu 9, 10 dan 11 seperti itu. Kemudian untuk pemeriksaan fisik remaja dan pada Ibu Nifas itu nanti Ibu Chandra yang menyampaikan. Nah, kemudian di sini ada UTS itu mereview materi ini tadi 1, 2, 3 dan 4 gitu. Jadi UTS-nya nanti mereview materi 1, 2, 3 dan 4. Nah, kemudian untuk UAS mereview materi 4, 5 dan 6. Jadi materi 1, 2, 3, 4 kalau Bu Irma itu sudah tidak dimasukkan lagi kalau untuk UAS, cukup 4, 5 dan 6 karena tadi sudah masuk di UTS seperti itu ya. Oke, itu ada rencana pembelajarannya selama 16 minggu serta capaian mata kuliahnya dan dosen pengampunya. Oke. Nah, kemudian dari Bu Irma sendiri, kemudian Bu Irma backdown di sini dan Bu Irma backdown di Google Classroom seperti itu. Makanya di sini bisa dilihat ya rencana kegiatan yang dengan Bu Irma ya seperti itu. Bu Irma kan hanya satu saja CPMK-nya pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Nah, pada Bu Irma kan punya 5 kali pertemuan ya. Di minggu keberapa tadi? Di minggu ke-6, 7, 9, 10, dan 11. Ada 5 kali tatap muka atau 5 kali pertemuan. Nah, sebenarnya untuk pertemuan 1 itu hari ini sebenarnya cukup kontrak kuliah saja. Tapi karena Bu Irma kemarin sudah nggak masuk ya, nanti kita ada 2 kali pertemuan pemeriksaan fisik pada ibu. Nanti Bu Irma lanjutkan pada pemeriksaan fisik pada ibu. Nanti berikutnya lagi langsung kunjungan awal kehamilan nanti juga kita langsung 2 kali pertemuan saja. Nanti format pemeriksaan fisik, habis gitu review materi nanti menggunakan Google Classroom seperti itu. Nah, ini tanggalnya kan udah nggak sesuai, harusnya hari ini udah tanggal Senin 1 November kemarin gitu, tapi tidak perlu khawatir ya. Nanti untuk hari ini langsung 2 kali tatap muka. Kemudian untuk yang nanti pertemuan 2 nanti langsung materinya 2 kali tatap muka. Nanti kalau memungkinkan kita lihat pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Cuman ini agak panjang format pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Nanti kita pertemuan sendiri aja. Jadi nanti kita agendakan memang 5 kali pertemuan, tapi nanti kita cukup 3 kali tatap muka. Tapi sudah mewakili materi gitu ya. Nah, ini beberapa link Google Classroom-nya kan sudah masuk ya, sudah bergabung ya. Kemarin semuanya seperti itu. Oke. Baik, kemudian nanti bentuk pembelajarannya nanti pakai YouTube. Nah, YouTube itu tadi nanti setelah ini direkamkan, Bu Irma upload di YouTube. Nanti silahkan berkomentar, silahkan absensinya komentar, menulis nama, menulis NIM, jangan lupa like dan subscribe. Subscribe-nya bukan Bu Irma YouTuber, tidak, karena itu hanya sebagai bentuk atau bukti bahwa kita pembelajaran online atau daring seperti itu ya. Buktinya seperti itu ya. Oke. Nanti itu nanti setelah Bu Irma upload nanti Bu Irma sampaikan ke PJMK ya, nanti bisa langsung komentar di situ. Kemudian dari Google Classroom itu nanti untuk review materi Google Classroom tadi sudah bergabung ya untuk mengetahui berapa kali pertemuan, WA group kayaknya kita nggak pakai ya. Kemudian Google Form nanti untuk review materi atau bisa dikatakan ujian tengah semester.
Oke, kemudian itu evaluasinya 80% kehadiran. Nah, makanya nanti untuk kehadiran itu nanti absensi. Jadi ujian akhir semesternya hanya absensi. Harapannya harus mengisi semua ya, karena kan fleksibel itu. Sayang sekali kalau sampai tidak mengisi. Tuh, kemudian pengumpulan tugas nanti Bu Irma tidak ada tugas seperti itu. Bu Irma hanya menyampaikan materi saja, belum memberikan tugas ya. Jadi evaluasinya cukup dari review saja nanti. Atau mau tugas? Mau tugas atau cuman dari review saja? Karena Dari kalau review saja. review, ya karena Dari karena kalau Bu Irma merasa masih ini ya masih tahap di awal itu masih mencerna, memahami dulu seperti itu ya. Jadi biar benar-benar paham terlebih dahulu. Kemudian ada UTS, ada UASnya. Jadi nanti pengumpulan tugasnya kan tidak ada ya. Jadi kalau Bu Irma itu hanya kehadiran, ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu evaluasi. Nah, kemudian thank you. Nah, ini untuk kontrak kuliahnya udah selesai. Nah, dari sini ada pertanyaan. Sebelum kita bahas ke apa materi berikutnya. Kalau ada pertanyaan boleh silakan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Materi-materi itu sudah Bu Irma share di Google ini ya, Google Form ya. Google Form, Google Classroom. Oke, sebentar sebelum ke-nya itu saya ini ya. Oke, ini Google Form-nya ya, semua sudah join ya, semua sudah gabung ya. Ya, semua sudah gabung ya. Sudah, Bu. Sudah ya. Ya, ini hari ini pertemuan pertama kontrak kuliah, nanti Bu Irma akan ini ya, akan ini tadi sudah ada join Zoom-nya ya. Nanti Bu Irma akan tambahkan di sini untuk kontrak kuliahnya ya. Nanti akan Bu Irma upload. Kemudian untuk pertemuan kedua ini tadi. Pertemuan kedua ini tadi ada konsep dasar pemeriksaan fisik, nanti bisa kita lihat bareng-bareng ya videonya ya seperti itu. Karena kan kita pertemuannya online. Jadi kalau melihat video saya rasa lebih bisa lebih bisa memahami gitu daripada kita hanya bercerita kan kalau kayak gini hanya menampilkan saja. Nah, kemudian kita pertemuan ketiga ini nanti asuhan kehamilan kunjungan awal, nanti pertemuan keempat ini nanti ada asuhan kehamilan kunjungan pulang. Jadi nanti pada tatap muka yang kedua kita akan membahas pertemuan 4 dan 3. Kemudian kalau ini formnya ini agak lumayan panjang ya, nanti kita harus satu-satu ya di sini. Nanti kita sendirikan saja, kita tatap muka lagi ya. Nah, kemudian ujian tengah semester, nah ini nanti di sini ada mengisi Google Form ya. Ini berisi soal-soal, jumlahnya 20. Soalnya dari mana? Ya soalnya dari Bu Irma, dari materinya Bu Irma, dari materi pertemuan 1. Bukan, pertemuan 1 hanya kontrak ya, ada pertemuan 2, 3, 4, dan 5. Gitu ya. Jadi nanti pertanyaannya ya seputar dari materi pertemuan 2, pertemuan 3, dan pertemuan 4, dan pertemuan 5. Jadi di situ ya. Jadi nanti namanya masuk ujian tengah semester. Nah, kemudian yang terakhir sudah cukup ya ujian tengah semester itu. Nanti jika ada, saya tambahkan ya, ada ujian akhir semester nanti tinggal hanya ini saja. Cuman ini hanya review materi sebenarnya, ini review materi saja nanti. Nanti ada ujian tengah semesternya hanya itu tadi, absensi saja. Hanya kita kumpulkan absensi saja bahwa sudah ini tadi, nanti absensi pertemuan 1, 2, dan 3, dan 4, jadi hanya absensi saja selama pertemuan 1 sampai kedua, sama bukti biasanya screenshot gitu ya, sudah absen di YouTube, seperti itu saja. Oke ya, itu tadi terkait rencana, nah namanya rencana ya, rencana kita untuk mata kuliah pemeriksaan fisik. Oke, sebelumnya ada yang mau disampaikan? Atau ada yang mau ditanyakan terkait kontrak kuliah? Ya, benar. Mbak Windy. Maaf, Bu. Ya. Kuliah offline-nya kapan, Bu? Kuliah offline. Kalau offline, kemarin sudah ada jadwal offline ya? Iya. Kuliah offline. Kemarin sudah muncul jadwal offline. Sudah lewat ya, tapi ada jadwal offline ya? Ini semua sudah di Kediri. Ada yang offline, ada yang online, Ibu. Jadwal offline-nya sudah berakhir, Bu. Iya, sudah berakhir, sudah kemarin ya. Iya. Sebenarnya kalau Bu Irma secara pribadi di sini kita hanya apa ya namanya? Kalau Bu Irma cenderung offline-nya itu kalau di lab kayak begitu, seperti itu. Jadi kalau saya rasa sih cukup dari online, karena saat offline pun kita juga tetap menggunakan Zoom. Begitu. Apa mau menghendaki offline?
Mengendaki offline ini? Kalau offline ya nanti ke kampus, kita ketemu di kampus. Berapa orang yang di kampus? Kita yang offline ada 8 orang, Bu. Oh, ada 8 orang ya. Ya, Coba sih. duanya yang Oh iya ya. Oke. Coba sih Bu Erma lihat ya nanti schedule-nya ya. Kalau kita bisa offline ya, gitu ya. Oke. Tapi kalau Bu Erma jadwal offline-nya kan itu sudah berakhir, jadi itu tergantung dari Ibu saja. Iya, Bisa sebenarnya atau iya, iya. cuman saya takutnya udah janjian offline udah datang tiba-tiba saya reschedule kayak gitu. Sayang sekali itu loh. Kalau lewat Zoom kan reschedule tetap di rumah, takut udah sampai sana kayak gitu. Gitu ya. Oke, nanti kita pikirkan ulang aja ya, gitu ya. Nanti kesepakatan lagi aja. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Terkait kontrak? Atau cukup? Nah, cukup kita lanjutkan ya. Yang konsep dasar pemeriksaan fisik. Oke, terlihat di sini? Terlihat dan terbaca? Ya, terlihat. Oke. Konsep pemeriksaan fisik pada ibu. Kira-kira apa yang terbayang di sini? Apa kira-kira? Ibu itu yang dimaksud di sini ibu siapa? Kalau Bu Erma kan nanya tadi ibu hamil ya, ya pada ibu hamil ya tentunya ya pada ibu ya konsep dasar pemeriksaan fisik pada ibu seperti itu. Oke, nah pengertian pemeriksaan fisik. Nah sebelumnya kira-kira tadi kan sudah ada yang mau mengulang apa yang dimaksud pemeriksaan fisik? Ayo, masih barusan tadi. Ayo. Ayo. Ayo, ada yang bisa menjawab tadi? Tadi sudah. Lupa? Apa pengertian pemeriksaan fisik? Ayo. Masa sudah lupa? Pakai pemahamannya sendiri aja. Coba. Ini dari pengertiannya sendiri. Misalkan tadi sudah membaca kayak gitu. Menurut diri sendiri gitu. Salah nggak apa-apa. Kalau di awal seperti ini salah nggak apa-apa. Karena kan memang belum tahu gitu. Jadi sepemahaman kita. Nah, nanti kalau sudah dijelaskan, nah kalau disuruh mengulang apa sih pemeriksaan fisik, ya harus benar seperti itu. Oke, kira-kira ada yang mau berpendapat? Siapa? Kalau mungkin apakah ada yang unmute? Jangan lupa ya, kalau di Zoom ini kadang kita udah berbicara tapi lupa unmute. Ayo silahkan. Ayo tadi sudah loh ya, pemeriksaan fisik pengertian. Nggak apa-apa, salah. Ini hanya keberanian kita mengungkapkan. Ayo siapa? Ya, pemeriksaan fisik itu kita memeriksa tubuh pasien, menemukan tanda penyakit atau itu saja Bu. Ya, dengan ada berapa cara tadi? Ada 4 ya. Oke, terima kasih Mbak Angel, luar biasa. Ada lagi yang mau menambahkan? 4 tadi itu apa aja? Ayo, ada nggak? 4 itu yang pertama palpasi, perkusi, auskultasi. Betul. Ya, oke. Terima kasih Mbak Anok. Terima kasih tadi Mbak siapa tadi Mbak Angel ya. Oke, terima kasih ya. Yang lainnya saya rasa pasti berpendapat, cuma di dalam hatinya tidak disimpan sendiri. Jadi yang tahu, Burma enggak tahu karena disimpan sendiri di dalam hati gitu. Tapi saya yakin pasti semuanya berpendapat. Tadi luar biasa sekali ya tadi pendapatnya tadi sudah tahu sebenarnya selesai harusnya. Udah tahu kok pemeriksaan fisik itu apa gitu ya. Oke. Nah, ini tadi kita lihat. Nah, ini ya. Jadi pengertian atau kita mau pemeriksaan fisik itu bukan tadi yang di sana salah, kok tidak sama gitu. Yang penting benang merahnya atau benang merah itu apa? Pada intinya itu sama. Apa kira-kira pada intinya? Untuk mengetahui adanya suatu penyakit ya. Ya, caranya bagaimana itu tadi dengan empat metode tadi, 4 cara. Tujuannya hanya sama untuk menentukan diagnosis dan untuk mengetahui penyakit pasien untuk memberikan terapi yang tepat. Nah,
Pemeriksaan fisik adalah suatu elemen penting dari proses menentukan diagnosis sebuah penyakit. Diagnosis dilakukan untuk mengetahui penyakit pasien agar dapat memberikan terapi atau obat yang tepat pada pasien tersebut. Tadi tidak hanya obat ya, tapi juga apa? Selain obat tadi apa kita berikan? Edu apa? Edukasi, Bu. Edukasi ya. Jadi tidak hanya obat saja, tapi kita memberikan ada komunikasi, memberikan pengarahan seperti itu ya. Jadi itu. Kalau tadi kan dia lebih menjelaskan pemeriksaan fisik itu apa, caranya ada berapa. Nah, kalau di sini dia lebih langsung ke diagnosis untuk menentukan diagnosis atau dia tuh sakitnya apa kayak gitu ya. Oke. Nah, kemudian pemeriksaan fisik dibagi menjadi 4. Nah, tadi kita sudah tahu inspeksi itu apa. Nah, inspeksi adalah memeriksa dengan melihat dan mengingat. Nah, setelah melihat kita harus mengingat seperti itu. Kemudian langkah kerja. Nah, atur pencahayaan yang cukup. Jadi dalam pemeriksaan fisik salah satu syaratnya itu harus ada cahaya yang cukup seperti itu. Salah satunya juga harus ada privasi ya, pasiennya di ruang periksa, kenyamanan pasien. Nah, sebelumnya sudah ada perkenalan dengan pasien, seperti itu ada komunikasi terapeutik, ada privasi, ruangan tertutup seperti itu ya. Atur suhu dan ruangan yang nyaman. Posisi pemeriksa sebelah kanan pasien. Buka bagian yang diperiksa, perhatikan kesan pertama pasien, perilaku, ekspresi, penampilan umum, pakaian, postur tubuh, dan gerakan dengan waktu yang cukup. Jadi dilihat, itu waktunya nggak hanya sepintas, tapi benar-benar diperhatikan, kayak gitu ya. Itu ya. Jadi itu yang disebut inspeksi. Nah, kemudian lakukan inspeksi secara sistematis bila perlu dibandingkan bagian sisi tubuh pasien. Jadi dibandingkan, misalkan tangan kok di sini kita kan yang bagian ada 2 tubuh itu apa? Tangan, telinga, mata, ya tidak. Kan kita nggak mungkin punya dua mulut, 2 hidung kan tidak ya. Artinya tangan dibandingkan. Kalau misalkan tangan kanan dengan tangan kiri itu dibandingkan, kira-kira lebih besar mana? Keadaannya seperti apa antara lengan kanan dan lengan kiri seperti itu. Itu ya dibandingkan. Apakah sama, apakah ada perbedaan seperti itu. Oke. Kemudian kalau misalkan kita tidak di tangan kan tangan ada 2. Kalau misalkan di perut membandingkan dengan apa ya? Dengan daerah sekitarnya gitu. Daerah di sekitar perutnya itu yang kita tekan. Kemudian kita lihat bagian kanan dan bagian kiri. Nah, itu tadi membandingkan gitu ya. Kalau 2 tangan kan dibandingkan dua-duanya bisa gitu. Kanan dan kiri. Nah, Bu, misalkan ada pertanyaan. Nah, kalau di perut yang dibandingkan mana? Iya, bagian tepi kanan, tepi kiri atau samping-sampingnya. Itu dibandingkan seperti itu. Dilihat warnanya seperti itu ya. Kalau wajah kita bisa melihat dari ekspresinya atau kesakitan, menahan sakit atau seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya palpasi. Palpasi tadi apa? Ada yang ingat palpasi? Pemeriksaan dengan meraba menggunakan cara proprioseptif ujung jari dan tangan. Jadi perabaan itu menggunakan ini ujung-ujung jari di ujung-ujung. Makanya Bu Irma jangan dicontoh ya. Makanya sebenarnya tenaga kesehatan itu ini ujung jarinya itu dipakai untuk pemeriksa, makanya tidak boleh panjang gitu. Mohon maaf Bu Irma kukunya panjang di sini, itu ya. Jadi harus diraba dari ujung jari caranya palpasi itu untuk adanya penekanan seperti ini. Ujung jari dan juga tangan. Nah, telapak tangan ini gitu ya. Jadi yang dipakai telapak tangan dan ujung jari seperti itu. Cara kerjanya, daerah yang diperiksa itu bebas dari gangguan yang menutupi. Jadi saat dilakukan palpasi itu tidak boleh ada bajunya harus dilepas, bukan dilepas semua ya. Kalau misalkan yang diperiksa bagian perut, ya yang bagian perut itu harus bebas. Maksudnya bebas itu tidak ada kain kayak gitu ya. Kalau bagian dada ya sudah kan dibuka. Pernah kan kalau periksa kayak gitu kan kita harus membuka kancing kayak gitu ya supaya biar hasilnya itu akurat seperti benar-benar tangan kita itu menyentuh bagian tubuh pasien supaya kita bisa benar-benar merasakan seperti itu. Kemudian harus cuci tangan, beritahu pasien tentang prosedur dan tujuannya, ini yang penting. Jadi kita harus beritahu, pasiennya itu harus diberitahu mau diapakan, tujuannya apa, supaya pasiennya kooperatif. Kira-kira kalau kita diperiksa sama Bu Bidan atau petugas kesehatan terus hanya diam-diam aja nggak dikasih tahu ini buat apa, seperti apa, kan kita mesti bingung ya.
ada apa kayak gitu. Tapi kalau kita udah ditahu, Bu, ini selamat siang, Bu, ini mau dilakukan pemeriksaan perut ya. Nanti perut Ibu dibuka bajunya, kemudian perutnya diperiksa kayak gitu untuk mengetahui apakah ada penyakit. Nah, itu kan saat diperiksa kan kita nyaman ya, kita senang kayak gitu. Ya bukan senang sakit ya, maksudnya kita akan lebih kooperatif seperti itu. Beda kalau kita diperiksa nggak diberitahu apa-apa, kan ada pertanyaan, ini untuk apa tujuannya gitu ya. Oke, itu namanya juga termasuk bagian dari komunikasi terapeutik. Karena orang sakit itu sebenarnya kalau diajak berbicara itu petugasnya ramah, enak, itu mau nggak mau itu kita udah 50% sembuh. Ya tidak? Kalau pernah ke tempat kesehatan, pelayan kesehatan yang ramah, kayak gitu kan udah senang ya. Meskipun sakit itu kalau petugasnya ramah, sopan kayak gitu, udah seneng ya, meskipun sakit nggak seneng ya, tapi maksudnya saat kita periksa ketemu dengan petugas yang seperti itu, ramah, mengerti kayak gitu, rasanya itu udah semangat untuk sembuh kayak gitu ya. Jadi tadi beritahu pasien tentang prosedur dan tujuannya, yakin tangan hangat tidak dingin. Jadi tangan itu harus hangat. Nggak boleh ya, kalau misalkan tangannya dingin ya bisa digosok-gosok terlebih dahulu. Kalau tangannya dingin pasiennya kaget. Pernah nggak dikerjain adik atau saudara? Habis pegang es, tiba-tiba ditaruhkan di pipi atau di perut. Kaget nggak? Kaget. Ya pernah ya mungkin ya, kaget ya, itu otomatis ya. Jadi intinya tangan itu harus hangat ya. Kalau misalnya petugasnya tangannya dingin, ya biasanya salah satu caranya digosok-gosokkan seperti ini dulu. Tapi biasanya jarang sih, kecuali di musim dingin ya gitu. Atau di bawah AC seperti itu. Nah, kemudian lakukan perabaan secara sistematis. Jadi diraba ya. Diraba itu tidak langsung semua. Jadi bisa dari bagian bawah atau bagian tengah diraba mengikuti secara sistematis itu apa? Semuanya teraba begitu ya. Dengan agak ditekan sedikit dengan lembut seperti itu ya. Tidak ditekan begini ya. Itu ya. Kemudian itu tadi untuk menentukan ukuran, bentuknya, konsistensinya, dan permukaannya. Nah, jadi jari telunjuk dan ibu jari. Biasanya seperti itu. Jari telunjuk dan ibu jari. Menentukan besar ukuran ya. Ini kalau kita harus menentukan besar ukuran ya. Itu tadi. Bisa pakai ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian kalau menentukan besar atau ukuran jari 2, 3, 4 itu bersama. Menentukan konsistensi. Jadi kalau untuk menentukan besarnya, misalkan kita meraba, menemukan suatu benjolan, itu hanya untuk mengukur besarnya itu pakainya ujung jari, telunjuk, dan ibu jari. Tapi kalau untuk menentukan konsistensi atau semuanya itu tadi menggunakan dari 2 jari, yang kedua, 3, dan 4 secara bersamaan seperti itu. Ya, 3, 4 secara bersamaan seperti itu. Kemudian jari dan telapak tangan merasakan apakah adanya getaran, apakah sedikit tekanan. Jadi kadang memang harus ada ditekan terlebih dulu. Ditekan itu kira-kira sakit enggak gitu. Kalau misalkan di dalamnya ada suatu perdarahan atau mungkin ada memar, biasanya kalau ditekan itu sakit kayak gitu. Kadang kalau ditekan enggak sakit, oh ya sudah. Berarti itu benjolan itu bukan merupakan sesuatu ya bisa dikatakan bahaya, tapi tidak harus sekarang, tidak ada memar di dalam. Ya memang benjolan tapi saat ditekan ini enggak sakit kayak gitu. Tapi ada juga yang ditekan itu sakit. Coba kalau misalkan yang kita kena emah ya. Coba kalau pas bagian di sini uru hati itu saat kita tekan itu sakit ya, seperti itu ya. Biasanya kan itu kan memang nggak ditekan aja sakit ya karena nyeri. Kadang dokter itu mendiagnosa orang itu misalkan dari secara psikologis biasanya langsung ditekan di bagian ulu hati itu. Kalau sakit, oh berarti ini penyakitnya lebih mengarah ke lambung atau karena psikologis seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya perkusi yang ketiga tadi. Perkusi adalah pemeriksaan dengan cara mengetuk permukaan badan dengan cara perantara jari tangan untuk mengetahui keadaan organ-organ di dalam tubuh. Jadi seperti ini, diketuk ya. Harus ada bunyi tok 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 kayak gitu. Ya, oke. Cara kerjanya satu, lepaskan pakaian sesuai dengan keperluan. Jadi ya nggak semuanya harus dilepaskan ya, bagian yang diperkusi saja yang dilepaskan atau dibebaskan kayak itu, bebaskan dari pakaian. Luruskan jari tangan kiri dengan ujung jari tekan pada permukaan yang akan diperkusi. Nah ini ya, tekan ujung jari, nah seperti ini. Kemudian lakukan ketukan dengan ujung jari pada tengah kanan di atas jari kiri dengan lentur dan cepat dengan menggunakan pergerakan tangan ini, pergerakan tangannya nih, pergerakan tangan kita ya. Oke.
Kemudian yang dia lakukan perkusi secara sistematis sesuai dengan keperluan. Dari daerah mana aja kira-kira yang mau diketuk itu. Coba kalau mau ngetuk, coba ketuk lambung. Nanti kalau punya adik, boleh bikin praktek. Nih di perkusi, nah ada suara nanti biasanya gitu. Oke ya, atau daerah dada. Biasanya perkusi itu dada sama lambung seperti itu. Sama tadi kalau pemeriksaan gerak refleks itu tadi di patella. Oke. Nah, kemudian selanjutnya auskultasi. Auskultasi adalah mendengarkan suara dalam tubuh menggunakan stetoskop gitu. Bu, mau nyampaikan di sini. Saya kadang nggak menggunakan stetoskop itu, kadang saya dengar bunyi apa kira-kira? Perut yang lapar ya. Iya nggak? Kalau lapar kan itu bunyi perut kita, nggak usah pakai stetoskop kan kedengeran. Tandanya lapar kayak gitu ya. Gitu ya. Udah enggak dengan stetoskop aja bunyi. Coba kalau pas dengan stetoskop ya tambah suaranya ini. Orang lapar. Coba kalau lapar pada punya stetoskop itu coba dengarkan dengan stetoskop. Ada bunyi lambung, bising usus namanya itu ya. Oke. Nah, kemudian alat-alat yang digunakan dalam pemeriksaan fisik, ada tempat tidur, ya pasti ya. Kecuali dalam keadaan darurat, misalkan di bencana alam atau apa, nggak ada tempat tidur, dia bisa di lantai, ada tikar kayak gitu itu dalam keadaan darurat. Tapi kalau di rumah sakit ya nggak mungkin kan pasiennya nggak di tempat tidur ya, kecuali kalau rumah sakitnya penuh ya. Artinya tempat tidur berfungsi sebagai tempat untuk berbaring pasien saat dilakukan pemeriksaan. Tapi dalam keadaan situ ya bisa juga pemeriksaan fisik itu dilakukan pasiennya nggak di tempat tidur, bisa di lantai ya, namanya dalam keadaan musibah ya di mana saja dia ada kayak gitu. Yang penting dia mendapatkan pertolongan. Nah, kemudian ini tadi tempat tidurnya berupa seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena ini bisa dinaik turunkan. Nih, bisa disetel ya, setengah duduk atau posisi duduk. Nah, supaya senyaman pasien. Nah, di sini ada tangganya, kayak tangga kecil gitu ya. Ini buat naik ini, gitu. Buat naik. Biasanya kalau di lab dulu waktu offline itu malah kadang dibuat duduk, ini buat meja, kadang biasanya begitu ya. Adalah tempat tidur ya. Kayak buat meja, buat duduk, buat apa kayak gitu. Padahal ini adalah ibunya, misalkan ibu hamil kan ibunya tinggi, ini biasanya tinggi nih, tempat tidurnya tinggi karena memudahkan kita pas posisinya ergonomis. Kita nggak terlalu begini, kita juga nggak terlalu membungkukkan badan, memang disetting secara ergonomis, makanya agak tinggi sedikit. Makanya kalau ibu hamil kan kesusahan ini kalau nggak pakai ini. Nah, karena udah ibu hamil udah perutnya besar, bednya tinggi, kayak gitu. Nah, mau nggak mau ya harus ada seperti ini ya. Gitu, tempat tidur disusun secara ergonomis mungkin ya, menyesuaikan kebutuhan pasien itu sendiri. Oke, nah ini salah satunya kira-kira apa ini? Udah nggak asing ya, termometer untuk mengukur suhu tubuh pasien. Ini ada digital, secara digital ada yang ini bukan digital ya, yang manual ya seperti itu. Jadi kalau di sini batasnya ada merah ya. Ada kalau di atas 37 itu berarti sudah dikatakan febris atau panas. Kalau misalkan masih di bawah 38 biasanya subfebris ya, atau 37, 38 subfebris. Tapi kalau udah 39, 40, nah ini sudah termasuk panas. Nah, kemudian sekarang juga yang kita kalau mau kemana ke mall atau masuk apa kan sudah ada termometer yang ini ya, dialatkan kadang di muka, kadang di tangan ya. Kalau kita mau ke suatu tempat itu kan sudah ada ya. Saya rasa nggak asing lagi. Oke. Kemudian ini stetoskop. Nah, salah satunya ini fungsinya di sini adalah untuk auskultasi, mendengarkan. Karena itu tadi kita nggak akan bisa mendengarkan bunyi yang ada di dalam tubuh kita kalau tidak ada alat bantu. Ya, tadi bisa sih bunyi lambung itu, atau kalau nggak bunyi flatus, tahu flatus? Kentut. Gitu ya. Oke. Nah, di stetoskop dibantu biasanya lambung sama untuk dada, respirasi dada gitu. Nanti kalau ketemu ada pemeriksaan fisik itu nanti ada ciri-cirinya. Kalau nanti ya di konsep dasar pemeriksaan fisik itu bunyi yang normal, wheezing, Wronski seperti itu ada kayak gitu ya. Oke. Terus kemudian ada juga selanjutnya tensimeter. Nah, ini untuk mengukur tekanan darah pasien. Nah, kemudian tensimeter juga macam-macam ya. Kalau sekarang ada digital. Digital itu cuma tinggal pencet aja, ditekan aja dia udah bisa bekerja seperti itu. Dan ada jam. Nah, jam untuk mengukur durasi atau lamanya bunyi yang terdengar. Biasanya rata-rata dihitung dalam hitungan 1 menit ya, seperti itu. Oke, ada jam ya untuk mengukur. Oke. Kemudian hammer, nah saya Irma katakan tadi salah satu untuk mengukur ada perkusi ya, tapi kita tidak menggunakan tangan untuk perkusi, tapi menggunakan hammer
untuk mengetahui refleks rangsangan pada lutut. Nah, contohnya seperti ini. Pernah tahu kayak gitu? Pernah dipukul pakai ini lututnya? Ada yang pernah dipukul pakai itu? Nah, itu tadi. Punya Berarti saya ada, Bu. ada ya. Pernah dicoba kalau kita nyoba sendiri nggak bisa Pernah. karena kita tahu kalau kita mencoba ini posisinya pasiennya nggak boleh tahu. Kalau tahu nanti geraknya dia. Saya gitu. nyoba ke adik. Adik, ya. Nyobanya kan adiknya nggak Iya. tahu kan dalam keadaan diajak ini kan. Nah, baru ada kakinya begini ya, gitu ada gerak kayak gitu. Biasanya gitu diajak bicara, kalau udah lengah baru diketok kayak seperti itu. Dan kan nggak pakai tangan gitu, jadi pakai alat namanya hammer. Nah, kemudian sarung tangan ini wajib ya. Kita apalagi di masa pandemi ini mau nggak mau kita memang harus menggunakan sarung tangan seperti itu ya. Untuk APD ya, sekarang itu tidak hanya sarung tangan, tapi ada yang di kepala, kemudian ada pakai semacam kayak celemek kayak gitu ya. Tujuannya apa? Untuk melindungi kita. Ya melindungi pasien, melindungi kita ya. Kita tetap aman dari pasien seperti itu ya. Oke. Itu tadi ada handskun ya. Ini ada sekali pakai kalau handskun ini ya. Nah, kemudian yang ke-8 bengkok. Nah, tempat atau alat yang sudah terpakai misalnya kasa kayak gitu. Jadi yang udah dibuang, jadi nggak langsung kita jauh-jauh harus, Bu, kenapa kok nggak di tempat sampah kayak gitu? Ya jauh ya, ke tempat sampah kan tempat sampah ada sampah medis seperti ini ya. Untuk memudahkan kita ada bengkok di situ. Jadi misalkan kasa atau apapun gitu, plester kayak gitu, yang udah nggak dipakai biasanya untuk rawat luka itu pakai ini. Yang sudah misalkan rawat luka ya, plester atau kasanya diambil, biasanya taruh di sini, atau kalau enggak mau angkat jahitan kayak gitu. Jadi ditaruh di sini terlebih dahulu, baru kalau setelah selesai baru dibuang ke sampah medis seperti itu. Biasanya bengkok juga ditaruh untuk alat kalau misalkan AJ atau perawat luka, biasanya juga alat yang sudah nggak dipakai itu diletakkan di bengkok. Artinya di situ udah alatnya nggak dipakai lagi, harus dicuci dan disterilkan seperti itu. Tapi kalau alat itu masih dipakai, biasanya nggak boleh ditaruh di bengkok, taruh lagi di bak instrumen seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya timbangan berat badan. Jelas ya untuk mengetahui berat badan pasien. Nah, kalau pada ibu hamil itu harus dipantau kenaikan berat badannya, harus ada batas normalnya berapa kayak gitu ya, untuk memantau berat badan ibu hamil. Nah, tadi ada timbangan macam-macam ya timbangannya. Makanya ini dibedakan, kalau bayi nggak mungkin kita timbangnya kayak begini. Masa bayinya suruh berdiri di situ, kan nggak bisa. Iya enggak? Kalau bayi timbangannya beda. Kalau dewasa pun timbangannya beda. Jadi nanti itu jangan sampai timbangan bayinya pakai begini. Ya nggak bisa, belum bisa berdiri bayinya seperti itu. Oke. Kemudian handuk, yaitu untuk mengeringkan tangan setelah cuci tangan. Nah, di sini ada handuk ya. Oke, ada senter. Nah, ini biasa tujuannya apa? Untuk melihat bagian mata, hidung, dan mulut ya. Hidung itu untuk melihat apakah hidungnya itu bersih, apakah ada benjolan. Biasanya benjolan dalam hidung itu biasanya ada polip atau ada sekret seperti itu. Terus kemudian apalagi? Telinga. Ingat, senter untuk melihat apa? Bagian hidung, telinga, sama mulut. Ingat ya? Ya, pentingnya lubang di dalam tubuh gitu ya. Jadi menggunakan center seperti itu. Mata, mulut, sama telinga ya. Telinga belum ya. Sama hidung tadi ya. Oke. Ini tadi center. Biasanya disebut kalau kecil itu pen light. Kita menyebutnya pen light ya. Ini mohon maaf, gambarnya terlalu besar. Nanti ada gambarnya kecil namanya. Jadi kayak bolpen kayak gitu. Namanya pen light. Namanya ya pen, memang bolpen kayak bolpen, tapi dia bisa nyala kayak gitu namanya. Makanya disebut pen light. Light kan cahaya gitu. Jadi bolpen yang bercahaya gitu ya. Oke. Kemudian tisu. Nah, untuk membersihkan ketiak pasien saat dipasang termometer, atau kalau sekarang biasanya nggak pakai tisu ya, kadang pakai kasa. Kadang untuk mengusap mungkin pasien yang mau diperiksa untuk mengusap apa ya. Yang penting ini di sini tisu itu tidak steril ya, dia ya bagian-bagian yang tidak steril. Tapi kalau yang steril dia harus menggunakan kasa. Seperti itu, ini ada pakai tisu. Tapi setahu Bu Irma jarang sih pakai tisu, rata-rata pakai kasa. Jadi otomatis langsung ergonomis gitu ya. Nanti ada tisu, ada kasa seperti itu. Tapi rata-rata biasanya tisu ya hanya persediaan saja. Yang banyak biasanya dalam pemeriksaan fisik itu kasa ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam prosedur pemeriksaan. Nah, di sini satu, jelaskan pada ibu maksud dan tujuan yang dilakukan pemeriksaan. Nah, ini kalau yang diperiksa bayinya
Masa kita harus bicara sama bayi? Kan tidak, kita bicaranya sama ibu bayi atau ibu anaknya, kayak gitu. Kemudian susunlah alat secara ergonomis untuk memudahkan dalam bekerja. Jadi alat-alat itu harus disusun berdasarkan urutannya. Kalau yang paling mudah gitu. Apa dulu? Kalau habis ini saya mau meriksa apa? Jadi diurutkan gitu. Alatnya biar enak kayak gitu. Diurutkan setelah ini alatnya apa. Jadi alatnya disusun secara sistematis atau ergonomis seperti itu. Jadi enggak habis ini enggak di sana, enggak terlalu jauh dengan kita gitu. Jadi alatnya yang mudah dijangkau gitu. Tidak harus mau ambil alat tuh harus muter dulu, enggak, jangan ya, yang dekat kita. Yang kita mudah menjangkaunya, jangan sampai kita sampai muter-muter badan ya saat mengambil alatnya ya. Jadi yang mudah aja, biasanya di samping kanan atau kiri kita yang aman dari pasien seperti itu. Nah, kemudian cuci tangan selalu ya, cuci tangan, atur posisi pasien senyaman mungkin berbaring pada tempat tidur yang rata. Nah, ini tergantung pemeriksaannya apa ya. Ada yang posisinya setengah duduk, ada posisi nanti akan diajari posisi-posisi ya, setengah duduk, posisi litotomi, posisi kaki dinaikkan, posisi tengkurap. Nah, tergantung pemeriksaannya apa gitu. Oke ya, pada posisi pasien senyaman mungkin berbaring pada tempat tidur yang rata. Kemudian lakukan penilaian secara sistematis keadaan pasien dengan melakukan inspeksi terhadap keadaan umum, status nutrisi, warna kulit, tekstur kulit, dan pigmentasi. Dilihat ya semuanya. Nah, kemudian selanjutnya ini tadi. Lakukan pemeriksaan pada kepala dan wajah. Jadi pemeriksaan fisik itu harus diawali dari ujung rambut ke ujung kaki. Jadi rambut itu dilihat, dipalpasi. Nggak mungkin ya kepala diperkusi itu. Nggak ada kepala diperkusi itu. Rata-rata biasanya diinspeksi sama diraba ya. Itu aja ya. Jadi dari rambutnya, kemudian mata, hidung, wajah ya, kemudian mulut, kemudian telinga, turun lagi ke ini leher, dada, perut. Nah, kemudian apa? Alat genitalia, baru kaki gitu. Kemudian ekstremitas atas dan ekstremitas bawah seperti itu. Ya, jadi di sini dilihat setiap bagian itu diinspeksi, dipalpasi atau menurut keperluannya karena nggak semuanya empat-empatnya dipakai kayak gitu ya. Gitu. Kira-kira kalau misalkan menyebutkan kepala itu yang diinspeksi mana, yang dipalpasi, tapi kalau inspeksi itu hampir semuanya dipakai ya. Gitu. Jadi pemeriksaan fisik itu selalu menggunakan 4 gitu ya. Gitu. Kemudian untuk melihat kesimetrisan warna rambut, adakah pembengkakan, adakah bagaimana kelembapannya, apakah ada lesi atau edema atau bau seperti itu. Lakukan inspeksi pada wajah, apakah ada kloasma, pembengkakan seperti itu. Lakukan pemeriksaan pada mata, melihat pergerakan bola mata, posisi dan kesejajaran mata. Jadi kalau yang ada 2, mata, telinga, tangan itu harus kita lihat kesimetrisannya. Harus diperhatikan kanan dan kirinya ya. Oke. Sklera dan konjungtiva, apakah tampak ikterus pada sklera dan apakah tampak anemi pada konjungtiva, inspeksi adakah sekret pada sklera dan konjungtiva. Dilihat kira-kira matanya ya, maksudnya mata pasiennya itu kira-kira ada kotoran enggak kayak gitu, ada cairan enggak kayak gitu ya. Oke. Kemudian Bu kalau ada tapi cairannya bening berarti pasiennya menangis itu ya. Oke, kemudian lakukan inspeksi pada hidung dari arah depan dengan memeriksa seputum hidung. Di hidung apakah ada sekret? Nah, berada di tengah atau tidak? Adakah benda asing, sekret hidung, perdarahan, apakah ada polip seperti yang baru sampaikan tadi. Nah, kemudian lakukan pemeriksaan pada mulut dan kerongkongan. Caranya bagaimana kalau mulut itu? Ya, kita dipakai penlet tadi atau pakai senter tadi ya. Lakukan inspeksi pada telinga dengan melihat kanalis bersih atau tidak. Nah, ini juga harus pakai penlet. Radang cairan yang keluar ataukah benda asing. Tapi kalau nggak pakai penlet, ya bisa caranya kalau untuk telinga itu gini, ditarik ke atas dulu, baru ditarik ke belakang. Baru dia akan terlihat bagian dalam. Nah, ciri-ciri kalau yang bagus dia gendang telinga itu adalah dia warnanya keabu-abuan mengkilap ya. Nah, itu berarti tanda gendang telinga yang normal seperti itu ya. Oke, caranya begitu. Jadi ditarik ke atas, kemudian ditarik ke bawah agak turun. Nanti baru akan bisa terlihat. Kalau kita hanya melihat begini aja, nggak akan seberapa terlihat dalamnya telinga. Tapi caranya biar sesuai anatominya ditarik ke atas, agak ke belakang, ke bawah. Pasti nanti bisa dipraktekkan. Tapi jangan kenceng-kenceng ya. Nanti kalau praktek sama adik nanti jewer telinga namanya. Itu ya.
Oke, kemudian lakukan pemeriksaan pada leher. Tadi yang katakan dilihat adakah pembengkakan vena jugularis, apakah ada pembesaran seperti itu. Lakukan pemeriksaan dada, di situ dilihat kalau pada ibu hamil payudaranya dilihat kayak gitu. Apakah simetris, kemudian nah di sini perlu dilakukan auskultasi, bagaimana bunyi jantungnya, seperti itu ya. Kemudian lakukan pemeriksaan dada sudah. Kalau lakukan inspeksi dan pas pada daerah ketiak, di sini apakah ada kelenjar ya, kelenjar apa limfa ya biasanya di sini ya di daerah ketiak itu. Lakukan pemeriksaan pada abdomen. Nah perut ya dilihat, perut ini bisa diperkusi seperti ini, diperkusi. Kemudian dipalpasi apakah ada pembengkakan, lakukan pemeriksaan ekstremitas. Nah ini yang membedakan antara ibu hamil. Kalau ibu hamil fokusnya satu lebih ke mata, itu untuk melihat apakah ibunya itu anemia atau tidak. Kemudian lebih ke ini, payudara. Kalau ibunya biasanya diperiksa apa? Puting susunya, apakah dia menonjol atau tenggelam. Kalau menonjol kan berarti intinya saat dia menyusui kan bagus, artinya bayinya nggak akan kesusahan menyusu. Gitu. Terus apakah sudah ada pengeluaran kolostrum atau air susu. Sebenarnya kalau perut adalah palpasinya adalah yang disebut pemeriksaan Leopold. Leopold 1, 2, 3, dan 4 untuk memeriksa janin yang ada di dalam kandungan. Itu tadi yang pembedaan kalau pada ibu hamil. Kemudian lakukan pemeriksaan ekstremitas. Kalau ibu hamil biasanya ada bengkak kayak gitu ya, bengkak pada kaki kayak gitu ya. Biasanya kalau bengkak itu lebih kaitan dengan adanya preeklamsi seperti itu. Preeklamsi itu ibu hamil dengan tekanan darah yang sangat tinggi. Tapi munculnya hanya saat kehamilan. Setelah selesai kehamilan ya akan hilang seperti itu. Nah, kemudian pemeriksaan punggung pasien, inspeksi adakah kelainan pada spina, bagaimana bentuk bujur sangkar Michaelis. Nah, ini nanti harus dihafal dulu ya, istilah-istilah ini ya di kamus kedokteran atau kamus kebidanan itu ada apa sih namanya spina. Spina itu tonjolan kayak gitu, bisa dilihat di situ. Lakukan pemeriksaan genetalia dan kelenjar limfe. Nah, kalau ibu hamil pemeriksaan genetalia itu hanya untuk diinspeksi saja apakah ada pengeluaran lendir, apakah pengeluaran darah atau apa kayak gitu ya. Kalau pengeluaran darah baru dilakukan pemeriksaan dalam vaginal tuse ya, pemeriksaan di VT namanya. Kalau ada indikasi kalau nggak ada indikasi ya tidak boleh dilakukan pemeriksaan dalam. Lakukan pada pemeriksaan anus biasanya pada ibu hamil dia akan ada ambeien kayak gitu ya, ada ambeien enggak kayak gitu. Rapikan pasien, bereskan alat, lepaskan sarung tangan, cuci tangan, kemudian biasanya melakukan dokumentasi, jelaskan hasil pemeriksaan pada pasien, lakukan dokumentasi tindakan pemeriksaan, kita catat hasilnya seperti apa. Jadi selain kita yang tahu, pasien pun juga harus tahu hasil pemeriksaannya, itu wajib tahu. Pasien mau nggak mau harus diberitahu hasil pemeriksaannya. Gitu. Nah, thank you. Nah, ini ya untuk materi yang kedua. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita memutar video? Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan dari sini? Kita putar video ya, sebentar. Saya stop share dulu. Ada yang mau ditanyakan? Sebentar, saya share dulu. Sebentar. Tadi ya konsep dasar pemeriksaan fisik. Nah itu semua begitu dilakukan, tinggal pada ibu, pada anak, pada nifas. Nah kira-kira apa bedanya di situ? Apa bedanya pemeriksaan fisik pada bayi? Apa bedanya pemeriksaan fisik pada anak? Kayak gitu ya. Sebentar. Sebentar. Saya carikan mana ya? Coba langsung di sini. Oke. Sebentar. Kontrak kuliah. Nah, ini tadi di pemeriksaan 2 ya. Coba saya share, coba saya putar. Mana ya? Oke, nih. Coba ini pemeriksaan fisik. Oke. Sebentar. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya? Saya Yenda Snita, Prodi D3 Kebidanan Stikes Perintis Padang, dosen pengampu mata kuliah asuhan dan kehamilan. Baiklah, sekarang kita akan mendemonstrasikan tentang pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan dilakukan minimal sebanyak 4 kali, di mana pada trimester pertama sebanyak 1 kali,
trimester kedua sebanyak 1 kali, dan trimester ketiga sebanyak 2 kali. Pemeriksaan kehamilan ini bertujuan untuk mendeteksi komplikasi dan kelainan yang terjadi pada kehamilan. Mari kita saksikan bersama-sama. Bisa saya bantu, Bu? Siapa, Bu? Saya ini, Bu. Saya Ibu Linda ya, Bu. Sebelumnya Ibu udah pernah periksa kehamilan, Bu? Sudah, Bu. Udah berapa bulan nih, Bu? Lebih kurang 8 bulan. Ini anak pertama, Bu? Iya. Tanggal 3 bulan September. Ini namanya anamnesa ya, menanyakan pada ibunya. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, Ibu tadi udah buang air kecil? Sudah, Bu. Kita akan melakukan pemeriksaan ya, Bu. Sebelum kita melakukan tindakan kepada pasien, sebaiknya kita melakukan cuci tangan. Kita akan melakukan cuci tangan dengan 6 langkah. Kita akan melakukan cuci tangan dengan 6 langkah. Kita kasih sabun. Kita melakukan cuci tangan. Ringkan. Alat-alat yang kita gunakan untuk pemeriksaan kehamilan. Di sini ada tensimeter, stetoskop, ada refleks hammer, ada lenek, ada gel, terus ada jam tangan untuk mengukur nadi dan pernapasan. Ada pita ukur untuk mengukur tinggi fundus uteri, mengukur lila, ada termometer, ada senter, ada bengkok, tisu, 3 gelas yang berisi cairan klorin, cairan sabun dan cairan DDT, kapas cebok untuk vulva-hygiene, kain kasa untuk lap ibu, dan handscoon kita gunakan untuk vulva-hygiene. Itulah alat-alat yang kita gunakan untuk pemeriksaan kehamilan. Bu, kita timbang berat badannya dulu ya, Bu. Iya. Baik, Bu. Tangan Bu lurus ya, Bu. Bu. Selanjutnya kita ukur tinggi badan. Kita keluarkan ya, Bu. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan kehamilan pada ibu. Kita pastikan ada privasi klien. Sebelum kita melakukan tindakan, kita informasikan kepada ibu tindakan apa yang akan kita lakukan. Ibu, kita akan melakukan pengukuran tekanan darah ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu, tensi Ibu 120/70 ya. Sebelum kita mengukur suhu Ibu, kita minta Ibu untuk mengeringkan ketiaknya dengan kasar. Selanjutnya kita ukur nadi Ibu. Kita ukur nadinya ya, Bu.
sambil menghitung pernapasan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dari kepala sampai kaki. Ibu bersedia, Bu? Baik, Bu. Kita akan melakukan pemeriksaan head to toe. Yang pertama, inspeksi pada rambut. Rambut Ibu bersih, Ibu tidak berketombe. Langsung ke muka, Ibu tidak ada kromatografi jarum, simetris kiri dan kanan. Pada bagian mata, Ibu lihat ke atas, Bu. Konjungtiva Ibu tidak pucat, sklera tidak kuning. Selanjutnya kita langsung ke pemeriksaan hidung. Hidung Ibu bersih, tidak ada pembekakan. Ke pemeriksaan mulut. Mulut Ibu bersih, tidak ada karies dan tidak ada yang berlubang. Dan langsung pemeriksaan leher. Ibu coba menelan, Bu. Tidak ada pembekakan kelenjar tiroid. Tidak ada pembekakan kelenjar limfer. Selanjutnya kita langsung ke pemeriksaan payudara. Mohon maaf, Bu, boleh saya lihat payudaranya, Bu? Langkah awal kita melakukan inspeksi, yaitu simetris kiri dan kanan. Airola Ibu hiperpigmentasi, puting susu menonjol. Selanjutnya kita akan memeriksa apakah ada pembekakan pada payudara Ibu searah jarum jam. Itu namanya palpasi. Ya, Bu. Melakukan palpasi pada perut Ibu. Bu, kita akan memeriksa keadaan janin Ibu ya, Bu. Sebelumnya sebelum kita melakukan palpasi, kita sesuaikan suhu tangan dengan suhu tubuh Ibu. Selanjutnya kita melakukan palpasi pada perut Ibu untuk menentukan keadaan janin. Yang pertama, lepot 1 untuk menentukan tinggi fundus uteri dan apa yang terdapat pada fundus. Teraba, bundar, lunak, tidak melenting, kemungkinan bokong janin. Tinggi fundus uteri Ibu 3 jari bawah PX. 2 untuk menentukan apa yang terdapat pada bagian kiri dan bagian kanan Ibu. Sebelah kiri teraba, tonjolan-tonjolan kecil, kemungkinan ekstremitas janin. Sebelah kanan teraba, panjang, keras, memapan, kemungkinan punggung janin. 3 untuk menentukan bagian apa yang terdapat pada bagian bawah perut Ibu dan menentukan apakah kepala sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Teraba, keras, bulat, melenting, kemungkinan kepala janin. Kita raba, kepala masih bisa digoyangkan, berarti kepala belum masuk ke pintu atas panggul. Level 4 tidak kita lakukan. Jika kepala tidak bisa digoyangkan, maka kita akan melakukan level 4 untuk menentukan seberapa jauh kepala masuk ke pintu atas panggul. Kaki diluruskan ya, Bu. Konvergen, kepala belum masuk ke pintu atas panggul. Sejajar, sebagian kepala sudah masuk ke pintu atas panggul. Divergen, sebagian besar kepala sudah masuk ke pintu atas panggul. Kita melakukan pemeriksaan BJJ. Kaki Ibu diluruskan dan posisi kita menghadap ke arah kaki Ibu. Tadi kita dapatkan di level 2 bahwa punggung janin terletak sebelah kanan. Kuadran. Kita dengarkan
Sebentar. Terputus ya tadi? Ini videonya masih terlihat atau terputus? Sebentar. Tidak udem ya. Ibu tidak memiliki varises dan tidak terdapat kelainan. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan perkusi dengan menggunakan referensi untuk menentukan apakah ibu vaksin atau tidak. Alihkan pandangan ibu dan kaki ibu terlihat. Kita melakukannya di tenda. Dan kasih pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Oke. Baik, itu tadi sempat terputus ya tadi? Iya, Bu. Sempat terputus ya? Oke, baik. Saya tadi tiba-tiba keluar dari Zoom. Coba ada satu lagi, coba saya putarkan ulang lagi ya, yang satunya. Saya lihat di Google Form ya. Oke, sekarang satu lagi. Nah ini. Oke, saya share dulu ya. Ini saya share ini. Oke. Halo semua. Oke. Terdengar ini suaranya? Terdengar tidak? Terdengar, Bu. Suaranya terdengar ya? Ya. Bu, maaf ini suaranya ya. Ada suaranya, Bu. Gimana? Nggak ada suara? Iya, Bu. Iya, belum ada suaranya. Bentar, ada suara ya. Sedangkan pengukuran tinggi badan pada awal pemeriksaan bertujuan untuk mendeteksi CPD atau cephalopelvic disproportion atau fungus yang dapat terjadi pada ibu dengan tinggi badan kurang dari 145 cm. Kedua, yaitu pengukuran tekanan darah. Pengukuran tekanan darah diperlukan untuk mendeteksi terjadinya hipertensi pada kehamilan yang juga dapat menjadi tanda preeklamsi dan eklamsi. Ketiga, menilai status gizi ibu dengan pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Pengukuran lila diukur pada pemeriksaan pertama kehamilan. Bila lingkar lengan atas ibu kurang dari 23,5 cm, maka ibu tergolong KEK atau kekurangan energi kronis yang dapat beresiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Keempat, pengukuran tinggi fundus uteri atau TFU. Hal ini dilakukan untuk memperkirakan pertumbuhan janin. Bila TFU tidak sesuai dengan usia kehamilan, maka perlu dicurigai terdapat gangguan pertumbuhan pada janin. Kelima, menentukan presentasi dan denyut jantung janin. Pemeriksaan ini sudah sempat aku bahas di video pemeriksaan Leopold ya. Pemeriksaan ini dilakukan mulai dari akhir trimester 2 dan terus dilakukan tiap kunjungan ANC.
Tujuannya untuk mengetahui letak dan posisi janin. Apabila bagian terbawah janin bukan kepala, dapat dilakukan penata laksanaan secepatnya. Pemeriksaan DJJ pertama kali dilakukan pada akhir trimester 1 dan terus dilakukan hingga pemeriksaan selanjutnya. Batas normal DJJ adalah 120 hingga 160 kali dalam 1 menit. Keenam, yaitu screening imunisasi TT atau tetanus toksoid. Imunisasi TT dapat mencegah terjadinya tetanus neonatorum atau kejang pada neonatus. Ibu setidaknya sudah harus berstatus T2 agar mendapat perlindungan. Ibu dengan status T5 tidak perlu mendapat suntikan imunisasi TT lagi. Ketujuh, pemberian tablet zat besi atau tablet tambah darah. Hal ini untuk mencegah terjadinya anemia zat besi pada ibu yang dapat mengakibatkan perdarahan saat bersalin. Nomor 8 adalah pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium terbagi menjadi 2, yaitu rutin dan khusus. Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang wajib dilakukan ibu pada masa hamil, yaitu golongan darah, hemoglobin dalam darah, dan pemeriksaan spesifik daerah endemis atau epidemi seperti malaria, HIV, dan lain-lain. Sedangkan pemeriksaan khusus dilakukan pada ibu hamil dengan indikasi tertentu. Misalnya, pemeriksaan BTA untuk ibu yang dicurigai tuberkulosis. Kesembilan adalah penanganan kasus. Bila hasil pemeriksaan ibu mengalami tanda-tanda bahaya, maka dalam ANC juga harus direncanakan penata laksanaan atau solusi dari masalah ibu tersebut. Ke-10, konseling atau memberikan KIE pada ibu terkait hal-hal yang perlu ibu ketahui seperti kesehatan ibu, perilaku hidup bersih dan sehat, peran keluarga dan suami dalam mendampingi ibu, tanda bahaya kehamilan, persalinan, dan nifas, asupan gizi seimbang, inisiasi menyusu dini atau IMD, ASI eksklusif, KB pasca persalinan, dan lain-lain. Nah, itu tadi penjelasan mengenai ANC ya. Semoga bisa membantu teman-teman semua yang sedang belajar. Jangan lupa like, share, dan komen di bawah kalau kalian Baik, itu tadi ya tentang video-video, terutama yang pertama tadi pemeriksaan fisik, terutama ya pada ibu hamil ya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Kemudian kalau pada ibu hamil itu tentunya ada langkah-langkah ya. Tujuannya apa? Pemeriksaannya berapa kali? Ibu hamil itu wajib periksa berapa kalinya? Seperti itu. Kapan mau periksa? Terus kemudian standarnya yang harus diperiksa itu apa saja? Kalau pada ibu hamil itu ada seperti itu. Jadi nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Nanti pertemuan yang kedua kita akan membahas tentang kunjungan awal dan kunjungan ulang ya di situ ya. Terus kemudian yang terakhir nanti setelah didapatkan hasilnya baru di pendokumentasian ya, terutama di format ya, nanti di format antenatal, di format khusus, format untuk ibu hamil. Ada sendiri khusus format antenatal care namanya. Oke ya, tadi berarti hari ini tadi kesimpulannya apa? Bahwa pemeriksaan fisik itu bisa dilakukan dasarnya 4 ya, ada inspeksi, perkusi, auskultasi, dan palpasi ya. Kemudian tadi nanti karena pada ibu hamil, jadi nanti ada pemeriksaan pada ibu hamil. Tadi ada alat peralatannya apa saja. Kalau pada ibu hamil itu tetap pemeriksaan secara head to toe ya. Ada bagian-bagian tertentu yang membedakan antara pemeriksaan pada bayi, pada ibu nifas seperti itu ya. Jadi itu kesimpulannya ya. Jadi nanti tadi dengan adanya video lebih
lebih ini ya, lebih mudah dipahami kan dengan tadi melihat video ya, daripada hanya tadi presentasi yang seperti dikatakan tadi. Jadi dengan video tadi lebih kita ada gambaran. Tadi kan kalau ditanya hanya penlet untuk apa, ada perabaan rambut, mata, itu kan kalau kita hanya berbicara itu kan nggak ada gambaran. Tapi tadi dengan melihat, oh cara kerjanya penlet itu seperti ini, langkah-langkahnya, saya rasakan ada gambaran seperti itu ya. Oke, harusnya itu nanti memang dipraktekkan di lab ya, tapi nanti ada khusus sendiri untuk praktek laboratorium. Jadi kalau untuk sementara ini memang hanya teori saja. Oke, baik, dari situ ada yang mau ditanyakan? Mau ditanyakan? Atau masih cukup? Maaf Bu, tadi ya Mbak Winnie ya. Bentar. Tadi saya lihat di videonya ada pemeriksaan rambut ya Bu, yang untuk rambut rontok. Itu gunanya apa ya Bu? Ya, rambut rontok memang salah satu yang pertama harus dilihat itu kebersihan rambut rontok. Nah, biasanya rambut rontok itu ada indikasi ya. Kalau rambut terlalu sering banyak rontok itu berarti ada suatu tanda-tanda salah satu kekurangan nutrisi seperti itu ya. Jadi rambut yang lebat, rambut yang rontok itu sebenarnya juga mencerminkan pola nutrisi kita seperti itu. Nah, jadi intinya itu tapi bukan indikator mutlak ya. Biasanya kalau seperti itu kulit juga berkaitan dengan kulit, rambut rontok. Nah, biasanya kalau untuk pasca nifas, ibu melahirkan kayak gitu biasanya rambut dia akan rontok seperti itu ya. Jadi seperti itu. Kadang kalau misalkan penyakit kanker ya, biasanya itu kan banyak yang mengalami rontok ya, tapi itu bukan indikasi mutlak. Sebagian saja ya, perlu dipahami ya. Jadi kalau rambutnya kok sering rontok seperti itu ada apa? Kalau kita rontoknya pada bukan pasien kan ya karena mungkin nggak cocok sama sampo. Kalau ganti sampo terus nggak rontok itu beda lagi. Tapi kalau dia udah ada indikasi rontok terus tiap hari rontok, berarti itu ada sesuatu yang janggal gitu. Berarti perlu ada perhatian khusus seperti itu ya. Jadi rontoknya kalau hanya 1-2 ya kita tiap hari kalau sisiran rambut kan ya rontok ya. Itu kan yang masih normal. Yang dimaksud rontok di sini rontok yang sampai banyak. Satu bisa karena mungkin nutrisi ya, karena nutrisi dalam tubuh itu yang kurang, sehingga ini tadi kalau nutrisinya kurang kan semuanya nggak maksimal seperti itu. Yang kedua karena ada kelainan-kelainan dalam tubuh, salah satunya biasanya orang kanker atau kalau kadang coba orang kalau habis sakit itu ya biasanya habis panas atau biasanya dia rambut akan rontok karena di dalam tubuh itu kan suhu tubuh yang tinggi itu, jadi ada sesuatu yang tidak normal di dalam tubuh sehingga itu tadi menyebabkan rontok. Salah satu juga ditandai suhu tubuh, kulit, elastisitas kulit seperti itu. Tapi bukan mutlak ya, bukan mutlak kalau rambut rontok itu penyakit tidak. Kita harus lihat rontoknya seberapa. Salah satu yang real saja pada penyakit kanker ya, orang dengan penyakit kanker itu memang dia cenderung rambutnya akan rontok seperti itu, sama ibu kalau habis melahirkan kayak gitu. Itu ya mungkin penjelasan saya terkait rambut rontok. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu mau bertanya sama dengan yang Winnie bertanya, yaitu tentang ini rambut Ibu. Nah, kalau ketombe Ibu dia bagaimana Ibu? Kalau ketombe itu sebenarnya kan minyak ya, minyak kita pengeluaran minyak yang berlebih kayak gitu ya. Kalau kita sebenarnya rajin untuk cuci rambut, akhirnya kan otomatis minyak itu kan dengan adanya sampo akan larut ya lemak itu ya. Nah, tapi kadang ketombe itu muncul itu kan berkaitan dengan personal hygiene ya. Kalau orangnya udah rajin keramas atau apa, tapi kalau masih ketombe ada, biasanya itu kategori orangnya memang pengeluaran lemaknya tinggi kayak gitu. Nah, sebenarnya itu hanya keterkaitan dengan kebersihan si personal hygiene gitu ya. Jadi kalau misalkan itu lemak yang menumpuk di dalam tubuh, makanya kadang di akar rambut itu ada pengeluaran, ada kelenjar-kelenjar ya, minyak ya di kepala ya. Jadi kalau dia tuh berlebihan, dia akan memunculkan sebenarnya minyak yang diambil, tapi karena dia mengering. Nah, karena udah kering akhirnya menjadi ketombe. Nah, biasanya itu kan ada yang ketombe banyak. Nah, biasanya kan dengan sabun, ada beberapa bukan sabun, sampo yang memang dia menetralkan untuk ketombe, tapi juga ada yang meskipun dipakai sampo anti ketombe itu juga masih muncul. Nah, berarti itu intinya pengeluaran kelenjar minyak yang ada di kepala itu berlebih seperti itu. Makanya itu tadi salah satunya kita rajin untuk personal hygiene. Begitu ya.
Tapi biasanya untuk ibu hamil itu karena hormonal itu banyak keluhan berbeda-beda loh. Karena nggak setiap ibu itu sama. Ada yang mual muntah tuh baik terus, ada yang kadang hiperpigmentasi karena kelenjar hormonnya berubah. Nah, akibat dari kelenjar hormon itu setiap ibu hamil beda-beda, bermacam-macam. Ada yang banyak ketombean, ada yang kulitnya hitam, ada yang mual. Mungkin pernah dengar ya, dulu mungkin ada punya saudara atau mungkin mamanya dulu punya adik kayak gitu kan, keluhan-keluhan ibu hamil beda-beda ya. Tapi nggak semuanya mengeluhkan. Artinya keluhan itu apakah normal? Hal yang normal asal tidak mengganggu apa? Aktivitas ibunya. Mual itu kan normal ya kalau ibu hamil ya. Mual muntah normal tidak? Normal. Asalkan apa? Tidak mengganggu aktivitas pada ibu hamil. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Untuk pertemuan berikutnya, saya takut mau janji lagi nanti saya PHP lagi. Kalau tidak ada halangan hari Senin ya, Senin pagi ya. Saya senangnya tuh pagi gitu. Maksudnya kalau pagi itu misalkan ada rapat atau apa itu kan udah terlewat gitu. Jadi senang pagi kalau tiba-tiba di apa siang ada aktivitas kan nggak mengganggu. Nah ternyata kemarin rapatnya pagi gitu. Saya senangnya pagi jadi selesai. Kalau misalkan siang tiba-tiba harus ini kan akhirnya ke reschedule. Tapi ternyata meskipun pagi kemarin juga tetap reschedule. Ini aja ya kita rencanakan Senin pagi ya. Minta maaf sebelumnya Ibu, ya, Senin gimana? pagi ada. kami ada kuliah Ibu. Ibu kalau hari Senin itu jam 1 Ibu. Oh jam 1, oke baik kita sepakatkan dulu Senin jam 1 ya. Nanti maksudnya udah dah kita tinggal 2 kali pertemuan lagi ya. Habis itu selesai ya. Bu Irma usahakan minggu depan itu kita udah selesai. Usahanya gitu. Ya, kita udah selesai biar dosen yang lain bisa masuk. Begitu ya, berarti minggu depan itu jam 1 ya. Oke, semoga nggak ada halangan. Jam 1 kita masuk kunjungan awal dan kunjungan ulang. Ya, baru nanti semoga kalau nggak ada halangan lagi, kita masuk lagi hari Selasanya ya. Hari Selasanya kita masuk format pemeriksaan fisik udah selesai, tinggal satu lagi masuk review. Jadi kalau review nggak perlu Zoom ya. Jadi nanti ada langsung Bu Irma share Google Form, situ mengisi saja, nanti ada 20 soal. Nanti saat ini sudah langsung muncul jawaban, muncul nilai. Jawaban yang benar seperti ini, yang salah seperti ini, langsung muncul nilai. Jadi nilainya itu saja cukup gitu ya. Bu, kalau misalkan nilai saya kurang, jangan khawatir, nanti kan masih ada gabungan dari nilainya Bu Chandra, ada nilai dari Bu Devi. Makanya sebenarnya kalau enak itu tugas. Kalau tugas itu kan rata-rata pasti dapatnya bagus. Jadi mengatrol. Ini kalau misalkan ini kekurangannya kalau nggak ada tugas itu. Tapi orang kalau suruh milih ya memang enak seperti ini. Tapi harapannya harus benar-benar ini jangan sampai nilainya jatuh gitu ya. Nanti kita kan Google Form nanti sekitar sesuai jamnya. Kalau jamnya misalkan 100 menit ya silahkan Google Form itu 100 menit terbuka. Setelah 100 menit akan tertutup gitu. Kenapa kalau Google Form buat membatasi? Karena tujuannya ini kalau tidak dibatasi kasihan nanti kita bisa melihat ya di situ ya. Jadi bisa melihat ya memang melihat tapi kan ada batas waktunya. Gitu ya kita batasi kalau 100 menit, 150 menit ya Google Form akan terbuka 150 menit setelah itu close gitu kan namanya ujian ya gitu. Oke. Ya ada lagi yang mau ditanyakan sebelum Bu Irma akhiri? Kita akhiri kita foto bersama dulu ya nanti Bu Irma kirim di Google Classroom untuk pertemuan ini. Ada lagi? Kalau tidak kita yang bisa dibuka kamera, yang bisa kita foto bersama sebagai dokumentasi ya wajib ya nanti kita Bu Irma upload di Google Form. Ya, yang bisa buka kamera, kita buka kamera, foto bersama. Oke. Yuk, masih ada 2. Pak Ejil sama Mbak Krisya. Yuk, oke. Kita foto bersama ya. Sebentar. Saya hitung 1, 2, 3 ya. Kita hitung. Sebentar. Tunggu dulu, nanti setelah hitungan 1, 2, 3 baru. Oke, saya hitung 1, boleh gaya bebas, boleh ekstrada, boleh sarangnya, boleh.
Gitu ya. Oke, kita berhitung 1, 2, 3. Oke, saya simpan ya. Oke, sudah boleh ini off kamera. Nah, saya simpan dulu ini S1 pemeriksaan fisik. Oke, begitu ya untuk hari ini. Selamat siang, Bu Irma akhiri. Sampai ketemu minggu depan. Semoga sesuai dengan rencana kita. Rencana jam 1 siang ya. Oke, kemudian kita tuntaskan di hari Selasa. Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang, Ibu.